Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatin Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 100112821261135 dari kelas IKMC angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada Ibu Ishel atau yang dikenal dengan Ibu Deshaila Andarini SKMMSC dalam mata kuliah analisis resiko kesehatan pada lahan basah. Nah, kali ini atas tugas yang telah diberikan Ibu, saya akan melakukan identifikasi bahaya, keselamatan, dan kesehatan yang ada di sekitar saya. Tentunya apabila membahas hal tersebut sangat berkaitan dengan yang namanya risk dan hazard. Dimana kita tahu risk itu adalah risiko dan hazard itu adalah bahaya yang saling berkaitan. Dimana risk ini didefinisikan sebagai peluang dimana kita dapat terpapar oleh alat dan terjadilah satu bahaya atau sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada satu alat dan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Nah, adapun pada saat ini saya berada di rumah saya sendiri dan beberapa identifikasi bahaya atau resiko yang akan terjadi di sekitar saya pada saat ini. Yang pertama, adanya gunting yang ada di sekitar saya. Nah, gunting ini memiliki hazard apabila diletakkan sembarangan dapat melukai seseorang, terutama saya sendiri dan anggota keluarga saya. Yang selanjutnya yaitu adalah colokan listrik. Nah, colokan listrik terutama yang ada di kamar saya pada saat ini, yang ada di sekitar saya, bahkan ada di depan saya. Colokan listrik ini terisi dengan banyak kabel yang tercolok dan sifatnya aktif. Dan dengan banyaknya kabel yang ada di sekitar saya, ini berpotensi terjadi konslet dan menyebabkan kebakaran karena kabel yang bertumpuk dan melilit, sehingga hazard yang mungkin terjadi adalah kebakaran. Yang selanjutnya yaitu adanya gelas kaca yang ada di dekat saya pada saat ini. Dan gelas kaca yang ada di sekitar saya ini apabila dia jatuh dapat menyebabkan bahaya dan menyebabkan luka karena serpihan gelas yang pecah, dan ini menimbulkan kerugian pada seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya cermin yang pecah. Nah, pada saat ini di dekat saya terdapat cermin yang pecah, dan seperti yang kita ketahui, hazard yang ada pada cermin yang pecah dan sudah tidak memiliki list ini pada pinggirannya dapat melukai seseorang apabila orang tersebut tidak berhati-hati berada di dekat cermin ini. Bisa jadi juga kejatuhan cermin ini dan menyebabkan cerminnya pecah, lalu terjadilah luka dan kesakitan pada seseorang. Hal ini dapat disebut juga dengan hazard. Yang selanjutnya yaitu adanya gadget. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang mahasiswa dan juga jadwal kita yang pada saat ini tidak menentu, kadang masih online dan juga kadang ke kampus, gadget ini sudah menjadi salah satu hal yang sangat dekat dengan kita. Nah, gadget yang kita miliki tentunya memiliki hazard terhadap diri kita, bahaya atau hazard terhadap diri kita sendiri. Nah, gadget yang saya miliki dan berada di sekitar saya ini apabila digunakan dengan durasi yang sangat lama dan tidak ada pembatasan pada diri seseorang untuk pemakaiannya dapat menyebabkan kerusakan dan kesakitan terutama pada mata seseorang. Salah satunya yaitu saya pada saat ini yaitu telah menerima hazard dari gadget yang saya gunakan yang mengakibatkan mata saya minus gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu genangan air. Seperti yang kita ketahui, genangan air ini tidak hanya di rumah tapi juga di tempat-tempat besar seperti mall atau tempat-tempat lain pasti dipasang satu tanda awas licin karena genangan air. Nah,
genangan air yang ada di rumah saya juga memiliki hazard, yaitu berpotensi membuat seseorang terpleset apabila tidak segera dilap atau dibersihkan dan dapat menyebabkan kesakitan seperti keseleo. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ada di dekat saya atau yang saya pakai sendiri, ini adalah jarum pentul. Nah, hazard yang dimiliki jarum pentul ini meskipun berukuran kecil, apabila diletakkan sembarangan dapat menyebabkan orang lain tertusuk dan terluka, sehingga dapat jika terluka mengeluarkan darah, dan itu juga sering terjadi ketika kita menggunakan jarum pentul di jilbab kita. Apabila tertusuk, sering sekali jari kita mengeluarkan darah, dan itu menimbulkan kesakitan atau yang dapat kita sebut dengan hazard karena menimbulkan kerugian pada diri seseorang. Nah, baik, yang selanjutnya itu adanya tangga tanpa gagang yang ada di rumah saya. Seperti yang kita ketahui, tangga saja itu sudah diantisipasi dan memiliki bahayanya sendiri apabila kita naik turun tangga itu secara sembrono. Nah, ini di rumah saya ada tangga tanpa gagang. Tentunya hazard yang kita lihat dari tangga yang kecil ini dan juga tanpa gagang ini sangat besar hazard yang dimiliki. Tangga ini tidak dapat dinaiki sembarangan orang karena tidak memiliki tempat berpegangan. Jadi jika orang tersebut tidak seimbang atau lagi puyeng gitu atau lagi pusing, tidak bisa menaiki tangga ini sembarangan karena dapat menyebabkan celaka atau terjatuh yang memiliki banyak kemungkinan gitu, terutama terjadinya kecelakaan dan menimbulkan angka kesakitan gitu. Dan apabila jatuh dari tangga juga banyak kemungkinan yang terjadi dan bahaya-bahaya yang lebih besar lagi seperti itu. Dan ini mungkin adalah hazard yang besar yang ada di rumah saya gitu. Nah, selanjutnya di dekat saya itu ada meja belajar yang sedang saya pakai ini. Nah, meja belajar ini juga memiliki hazard menurut saya karena meja belajar ini itu adalah sistemnya yang dibuka tutup dengan cara dilipat. Nah, apabila kita tidak berhati-hati dalam melipatnya, maka akan menyebabkan tangan kita atau anggota bagian tubuh kita itu terjepit dan menimbulkan angka kesakitan atau kerugian yang kita sebut dengan hazard seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu adanya pintu. Pintu ini sama seperti meja belajar sebelumnya, tentunya memiliki hazard gitu. Ketika kita melakukan buka tutup pada pintu, akan menghimpit jari atau anggota tubuh seseorang dan menjadi bengkak apabila tidak berhati-hati dalam menutup pintu. Hal ini merupakan hazard yang ada di dalam pada pintu setelah saya melakukan identifikasi. Selain pintu juga ada jendela. Nah, jendela yang ada di kamar saya tentunya setiap hari kita selalu membuka tutup jendela sehingga sirkulasi udara dapat masuk gitu. Tapi ternyata di jendela juga memiliki hazard gitu. Seperti yang kita tahu, sama kerjanya seperti meja belajar dan pintu sebelumnya. Jendela ini dapat menghimpit tangan seseorang. Hazardnya apabila saat menutupnya tidak secara hati-hati sehingga dapat melukai seseorang atau menimbulkan kesakitan atau kerugian yang kita sebut dengan hazard. Nah, baik, itulah tadi Ibu Wisel resiko dan hazard yang ada di sekitar saya yang harus diperhatikan, yang harus sangat hati-hati ketika kita memegang atau berada di sekitar benda tersebut, karena kadang benda sekecil jarum pentul pun dapat menimbulkan angka kesakitan. Begitu juga benda-benda yang besar, tergantung cara kita pemakaiannya dan cara kita meminimalisir seluruh kegiatan yang kita lakukan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik Ibu, itulah
saya tentang mengidentifikasi bahaya dari keselamatan dan kesehatan yang ada di sekitar saya untuk memenuhi tugas analisis dari resiko kesehatan di pemukiman lahan basah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dan kekurangan lainnya juga. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.